Itu si anak tuh yang ngelihat orang meninggal itu pada nangis ya, jadi orang-orang tuh keluarganya pada nangis, wah ribut itu, ribut orang-orang pada nangis di situ keluarganya tuh. Itu si anak kecil itu celungak celinguk kayak kebingungan gitu, si anak kecil kebingungan. Terus sama si kakek itu diajak, ditanya, sekarang kamu mau kemana? Nggak tahu ke, saya tuh tahu kemana lagi. Ya udah gini aja, kalau kamu mau ikut dengan saya aja ke rumah, mau nggak? Itu si anak tuh mikir, udah kamu jangan banyak pikir, udah mau ikut nggak, ikut nggak. Malah si anak kecil itu senyum. Kok ditanya malah senyum, kamu mau ikut nggak? Diam aja tuh si anak tuh ya, diam. Jadi itu selalu berpikir, jadi dia tuh mikir ikut nggak. Belum ada keputusan. Mungkin lama kelamaan si anak kecil itu, udah gini aja kamu, kata si kakek itu, udah kalau kamu mau ikut ya ayo sekarang, kakek mau pulang. Ya udah kayak saya mau ikut. Si kakek itu sama si anak kecil itu jalan, pulang bareng jalan. Terus si kakek nanya, kamu ini sekarang kamu tujuannya mau kemana? Kayak nggak tahu, kayak saya mau pergi kemana ya saya nggak tahu. Tapi kamu sebenarnya mau nyari apa sih? Ya saya tuh kurang tahu juga, kayak yang benar kamu daripada kelayar keluyur gelantah geliti nggak keruan. Sekarang kan zamannya zaman genting, zaman begini. Udah kamu diam aja di kakek di situ sama kakek, nanti diangkat jadi cucu, mau nggak? Nggak mau ke, kalau diangkat cucu sih ya, kalau diangkat cucu sih nggak mau, tapi kalau suruh diam di rumah nggak mau ke. Jadi kamu gimana ya gitu ke, saya tuh kalau diangkat cucu nggak masalah, mau aja, tapi kalau suruh diam di rumah nggak mau. Sambil jalan tuh, berjalan dua begitu. Itu si kakek itu dalam pikirannya, nih anak cari apa? Katanya si anak itu dari rumah tuh rambutnya tuh pendek, sekarang udah panjang begitu berapa tahun tuh anak. Kan anak itu tuh keluyuran nyari apa udah berapa tahun. Tapi ini kayaknya sih si anak ini tuh kayaknya orang Sunda, tapi Sunda mana ya, kata si kakek tuh. Terus balik si kakek, ini kan kamu dari Sunda, dari Jawa Barat. Iya kayak dari Jawa Barat. Kamu orang mana? Ya saya tuh ya dibilang orang Cirebon ya bisa, ada sebab termasuknya tuh itu wilayah Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kewedanaan Sindang Laut. Oh jadi gitu. Iya kes, jadi satu orang Sindang Laut. Tapi bukan di Sindang Laut, kalau Sindang Laut itu Kewedanaan. Oh berarti kamu orang Sindang Laut ya? Iya ke. Udah gitu si kakek tuh jalan. Di situ tuh waktu berjalan berdua itu ada yang lewat jualan dawet. Tahu kan dawet ya? Tahu, enak. Terus si kakek ngomong, kamu mau nggak jualan dawet? Itu mau nggak dawet? Oke, kalau dawet tuh apa? Ya itu dawet kayak begitu. Terus si kakek itu ngomong sama yang tukang dawet tuh, itu ngomongnya Jawa. Ngomongnya tuh saya waktu itu tuh anak kecil tuh belum tahu itu artinya ngomong begitu nggak tahu. Si tukang dawet itu bikin dua. Itu cangkirnya bukannya cangkir reseng atau gelas, bukan, itu pakai batok. Ya kalau batok lah, pakai batok, dibikin batok dua. Kalau kata orang Sunda itu namanya bekam itu cangkir dari tempurung, itu dari tempurung. Itu si anak kecil itu sambil minum dawet itu dia berpikir, kok dawet tuh begini, kayak begini apaan tuh ya.
jadi panjang-panjang bulat begitu, rasanya manisnya, manisnya itu ya, manisnya itu saking itu udah diminum udah habis. Terus si kakek ngomong, mau lagi kamu, udah ya kemanisan, saya nggak kurang seneng kalau manis. Udah kalau mau ya ambil lagi, nggak kayak udah segini aja udah kenyang. Udah gitu ya, udah beres si kakek sama si anak kecil itu. Terus dia nanya, gue pakai bahasa Jawa tuh, nggak tahu tuh ngomong apaan tuh. Udah dibayar, kelihatannya tuh uangnya tuh dikasih 2 yang bolong. Tahu tuh berapa tuh dulu tuh. Udah dibayar, udah ngobrol lagi terus jalan. Udah kamu jalan lagi yuk. Jalan tuh ya, berjalan terus berdua tuh. Dia mah nggak ngobrol, sejalan-jalan, pendek cerita udah nyampe ke rumahnya. Terus si kakek manggil, Bo. Si mbonya tuh ngomongnya tuh bahasa Jawa, ngomongnya begitu, kurang tahu tuh dulu tuh ya, kurang tahu. Ya kalau sekarang nih ya, kalau diartikan, iya kek, ada apa kek? Ini saya artian dari bahasa Indonesianya ya, dulu bahasa Jawa. Saya artikan, saya ganti gitu ya. Ya kek, ada apa kek? Ini saya ini kakek bawa anak dari, ya bisa dibilang nemu lah di sana di gunung, ada anak ini lagi duduk di batu. Malah sama kakek dibawa ke sana, ke tempatnya Prabu, di sana. Malah Prabu itu sama kelihatannya itu Prabu itu sayang sama anak ini, tahu dipegang-pegang kepalanya sama Prabu tuh. Oh itu kek, ini anak orang mana kek? Ini kok kayak londo deh, kayak sinyo. Iya sih, tampangnya sih kayak sinyo gitu, tapi ini anak ini ngomongnya tuh dari Sindang Laut. Emang kek kalau Sindang Laut tuh daerah mana kek? Ya daerah Cirebon katanya, itu daerah Jawa Barat. Oh Jawa Barat ya kek, iya dari Jawa Barat. Tapi itu anak itu ngomongnya Sunda, iya Sunda. Oh berarti orang Sunda, berarti Cirebonnya Cirebon Jawa, Cirebon Sunda, ya mungkin juga kata. Terus kayak gini aja, Nek, mungkin ada makanan atau apa nih, kasihan nih anak dari kemarin belum makan. Ya kek. Terus si nenek itu, istrinya si kakek itu masuk ke dalam, itu dikasih makannya tuh, kalau dulu tuh pakai piring seng, piringnya tuh piring seng batik gitu, batik loreng dikasih. Itu makanannya tuh jadi hitam gitu ya, hitam. Terus kata si kakek, udah itu kamu makan, sebab kakek sih nggak punya beras, nggak punya nasi, punyanya ini. Ya kek nggak apa-apa. Itu si kakek sama si nenek tuh makan gituan tuh pakai ikan asin sama lalap, sama sambal gitu, sama ikan asin, lalap, sama kelihatannya tuh enak banget gitu ya, kelihatannya tuh. Itu si anak liatin mau nanya nggak berani. Terus si kakek ngomong, udah itu makan, kata si anak kecil itu. Oke, nasinya hitam kek. Iya ini bukan nasi, ini namanya tiwul. Kok tiwul? Emang tiwul apa sih kek? Iya itu namanya tiwul, itu bahannya dari singkong, dari gaplek. Tahu nggak kamu gaplek? Ya kek tahu gaplek sih. Oh ini dari singkong kering kek. Iya. Itu si anak tuh baru. Pertama sih nyoba gitu, nyoba dimakan sampai dicari sambal atau gitu. Dia nyengir, masalahnya anak itu belum pernah makan begituan. Terus ikuti si kakek sama si nenek makan itu, si anak kecil itu ikut-ikutan. Mungkin lama kelamaan mungkinnya lidahnya mungkin udah kenal, itu rasanya enak itu, langsung makan. Itu si anak tuh tahu rakus, tahu lapar, tahu doyan tuh, kurang tahu tuh itu sampai banyak makannya tuh. Terus si kakek ngomong sama, ini kamu sinyo
makannya jangan banyak-banyak, ini kan dari singkong, nanti perut kamu panas sedikit aja ya. Bukannya nggak boleh, silakan aja, ini kan kasihan kamu nanti sakit perut, panas perutnya. Udah ya ke, soalnya kata si anak kecil, saya nggak tahu ke, soalnya sebelum pernah makan beginian. Kata si kakek, iya percaya kamu nggak bakalan, nggak mungkin makan beginian karena kamu kan orang ini, jadi kamu kan anak juragan. Ya si anak kecil tuh diem, senyum, dibilang anak juragan tuh diem, nggak. Udah lagi begitu, lagi ngobrol, kedengaran suara bedug duhur. Terus si kakek nanya lagi, dan nanya, kamu suka ke masjid nggak? Iya ke, saya suka ke masjid. Jadi kamu orang Islam? Iya ke, Islam. Ya udah, kalau kamu Islam, kamu bawa salin nggak? Ada ke, ini di gembolan ini ada, sajadah juga ada, jadi perlengkapan sebat sholat ada ke. Oh iya, bagus, kamu langsung dibawa ke musola. Situ tuh suruh mandi jatuh di kali dulu tuh, mandi jatuh di kali, udah bersih, ganti salin, abdas di situ. Udah masuk komat tuh, udah komat, sholat berjemaah sama si kakek tuh. Malah banyak orang-orang kampus itu banyak yang ke masjid sholat berjemaah. Imamnya tuh ya bisa dibilang ustadz juga, bisa ya, kurang tahu ustadz atau apa nggak tahu. Sebelum sholat itu ada orang yang nanya, "Mbah, ini orang mana, Mbah? Kok Mbah bawa sinyo?" Kata si Mbah itu, kata si kakek itu, "Iya, ini ketemu di sana di gunung. Waktu Mbah nyari orang meninggal itu ya, kesasar itu." "Oh, ini yang dari gunung." "Iya." "Ini Mbah orang mana, Mbah?" Ya ngomongnya sih orang Jawa Barat. "Oh, orang Jawa Barat, Sunda ya, Bah?" "Iya, Sunda kayaknya sih." Udah begitu langsung sholat berjemaah. Itu si anak kecil itu sholatnya tuh khusyuk gitu ya, khusyuk sholat rokaat demi rokaat. Udah beres sholat duhurnya tuh berdiri di situ bareng, malah salaman gitu sama orang-orang di situ, sampai cium tangan. Ya anak tuh ya begitu kelihatannya tuh sopan, ramah. Jadi si anak itu rendah hati gitu, rendah hatinya tuh, rendah, enggak sombong atau takabur, enggak ada dalam tampangnya kesombongan, ketakaburan tuh enggak ada. Pada kenalan, pada itu. Malah anehnya tuh di kampung itu tuh pada seneng sama si anak kecil itu, seneng. Udah beres wiridan apa langsung pulang ke rumah si kakek itu, pulang. Kata si kakek, "Udah sekarang kan kamu capek, udah kalau mau tidur sana. Kakek mau ada perlu, mau ke sawah ya." "Mau ke sawah ke?" "Iya, sawah." "Udah kamu tidur ya, istirahat." Si anak kecil itu disuruh tidur tuh jadi seolah bengong gitu. Kok tidur? Ya udah, mungkinnya si anak itu mungkin capek atau gimana. Dikasih tikar, langsung dikasih bantal di tengah rumah tuh. Di situ tuh di rumah si kakek itu cuma ada satu kamar di situ tuh, rumahnya yang kecil ya, rumahnya tuh. Itu si anak tuh tidur tahu arahnya kemana tuh, arah tidur. Si anak tuh udah tidur gitu, nyenyak sampai ngorok. Si anak tuh ngorok, tidurnya nyenyak bener, udah bener berarti capek. Itu si anak tuh udah kecapean, udah bertahun-tahun jalan kaki, kurang tidur, kurang makan. Tapi anehnya tuh badannya tuh seger, sehat badannya tuh. Itu kulitnya tuh udah agak berubah, tadinya merah-merah bule begitu tuh udah agak ke kuning-kuningan, udah robah, udah ada perubahan. Mungkin dikarenakan kena alam-alam, kena panas, kena embun, kena segala bidang mungkin. Itu udah mulai robah kulitnya tuh, udah agak kuning-kuningan.
Itu si anak kecil itu waktu tidur tuh si kakek meliatin aja, jadi seolah-olah memandang gitu, mempelajari jiwa si anak. Ini anak tuh mau nyari apa jauh-jauh dari Jawa Barat sampai ke sini. Katanya rambut pendek sekarang udah panjang berapa tahun, nyari apa nih anak? Apa diusir sama orang tuanya atau gimana? Apa anak ini bandel atau nakal ya tuh. Jadi si kakek itu berenang. Jadi tanda tanya dalam hatinya tuh masalah kepribadian anak itu. Terus si nenek itu si istrinya datang. Oke, katanya mau ke sawah. Nanti aja nek ah. Ini bingung kakek sih. Ini anak sebenarnya mau kemana, mau apa? Apakah ini anak diusir sama keluarganya atau ini anak bandel? Ini kan anak seumuran begini kan harusnya tuh diam di rumah belajar ngaji atau apa. Ini sampai nyampe ke sini. Katanya sih, kata si anak kecil ini, katanya waktu pergi dari rumah tuh rambutnya pendek, sekarang panjang segini. Nah ini kira-kira ini berapa tahun ini si anak ini keliling-keliling saudara rambut panjang begini. Kata si nenek, kayak ini kalau rambut udah panjang begini ya sekitar tidak-tidaknya 5 atau 6 tahunan kalau udah panjang begini. Oh berarti lama juga di anak ya. Tapi kakinya badannya malah seger, nggak bengkak atau nggak apa aneh. Ya mungkin ini anak, mungkin fisiknya bagus ya, namanya anak tuan itu, anak orang kaya jadi terjamin kesehatannya. Iya ya, bisa jadi ya. Itu si kakek tuh ngeliatin tuh si anak lagi tidur tuh, diliatin, dilus-lus kepalanya tuh, dilus-lus. Sayang nih anak, nyari apa, udah sekian tahun. Kata si nenek sih 4 atau 5 tahun. Jadi si kakek tuh mau ke sawah tuh nggak jadi. Di situ ada rasa kasihan, rasa iba tuh, rasa sayang sama si anak kecil itu ada di situ. Malah disun, keningnya tuh disun, dilus-lus. Mungkin si anak itu merasa terganggu, mungkin langsung bangun. Oh kakek, iya kakek. Oh udah pulang kayak dari sawah? Enggak sih nyok, kakek nggak ke sawah, nggak jadi. Kenapa kek? Nggak, kakek lihat kamu dari tadi tidurnya nyenyak, enak banget. Ya kek, capek kek. Ya udah tidur lagi. Ya kek, udah cukup, alhamdulillah bisa tidur. Udah ngobrol-ngobrol begitu tuh, anak kecil tuh di depan rumah itu, anak tetangganya si kakek pada datang. Anak kecil tuh, Mbah, si nyonya kemana mbah? Ada tuh lagi tidur. Panggil bah, suruh main bah, kenalan. Jangan biarin istirahat, biar katanya istirahat di rumah, atau anak kecapean. Udah mbah, kenalan sini, pengen main bareng. Terus si nyonya itu, si Lono Belanda itu langsung keluar, liatin aja. Kata orang di situ, teh, bule, ayo main bule, main. Itu si Joy itu nggak ngerti bahasanya tuh, nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi si anak kecil itu bengong, diajak main tuh nggak ngerti apa maksud tujuannya. Temen si anak orang situ nggak ngerti maksudnya apa. Terus nanya sama si kakek, kek itu maksudnya apa kek, kok begitu ngomongnya? Itu maksudnya ngajak main kayak. Iya udah, kalau kamu main sana, nanti kalau udah capek pulang, udah waktunya nanti asar pulang. Gak mau kayak malu. Soalnya kata si anak kecil itu, soalnya kulit saya beda sama orang-orang sini. Enggak, udah kalau mau main sih main. Enggak kayak enggak mau, malu. Udah main sana, enggak. Itu sih orang situ tuh, anak-anak kecil di situ tuh ngajak main, tapi nggak mau. Terus anak kecil ngomong sama si kakek, kayak ngomongnya begitu, kayak nggak ngerti, kayak ngomong apa gitu. Ya udah gini aja ya, kalau nggak mau nanti kakek bilangin sama anak-anak. Ya kakek bilangin aja, nggak main lah.
Terus dikasih tahu sama si Mbah tuh, terus anak-anaknya tuh langsung bubar. Tahu ngomong apaan tuh? Udah duduk si anak kecil itu duduk, jadi ngelus-ngelus kakinya, mungkin perjalanan udah ratusan kilometer, mungkin capek mungkin. Jadi tangannya tuh diusap-usap kakinya tuh. Si kakek sama si nenek tuh ngeliatin aja. Terus si nenek nanya, kenapa kamu kakinya sakit? Enggak nih, enggak sakit, cuma nih kaki kesemutan nih. Oh, kesini sama nenek dipijat. Gak usah nih, biarin nanti juga hilang sendiri. Itu si nenek tuh maksa narik kakinya, dipijetin kakinya tuh, si anak kecil tuh dipijetin, udah pijetin sambil tiduran. Nggak berasa si anak tuh tidur lagi, nyenyak lagi itu tidur. Udah waktunya asar, dibangunin. Sinya bangun sholat asar, sinya langsung bangun langsung lari ke kali, mandi di kali itu, langsung abdas sholat berjemur. Udah sholat maghrib, sholat isya, pulang lagi ke rumah si kakek. Itu tuh si anak kecil itu pas malam-malam tuh si kakek jadi si nenek udah tidur, si anak itu tuh keluar bengong duduk aja di pintu tuh, duduk. Kalau kata orang Sunda mah digolodog gitu ya, tahu Jawanya apa tuh, digolodog. Duduk di situ ngelihat kanan kiri, ke atas, ke depan. Pas ngelihat di depan di sana tuh dikira jauh, dari kejauhan ada cahaya merah dua. Selama itu si cahaya merah dua tuh nyamperin sama si anak kecil tuh, nyamperin. Terus jalannya tuh pelan-pelan, berlahan itu pelan, makin lama makin dekat, pas udah deket itu tuh yang matanya merah tadi itu robah jadi menglodaya, kelihatannya sama si anak kecil itu kelihatan menglodaya. Terus si anak kecil itu bukannya takut, bukan, malah nanya, kamu mau apa datang ke sini? Emang manggil? Saya kan nggak manggil. Itu si mau ngelodaya itu langsung tadinya ya udah deket itu tuh menghilang, kelihatan di situ berubah wujud jadi kakek si Bang Lodaya tadi itu. Jadi si anak itu kaget, kok aneh, mau jadi orang aneh lagi. Di sana gitu lagi, di sana gitu lagi. Ada maung jadi orang, ada ular jadi orang, aneh. Di sini ada lagi aneh, orang tuh bisa robah-robah begitu, maung jadi orang. Itu si orang jelmaan dari macan itu tuh nanya, Sinyo, kamu lagi apa di sini? Enggak ke, saya lagi duduk. Saya nggak bisa tidur ke. Nggak bisa tidur. Iya, ini kan udah malam. Enggak ke, nggak bisa tidur. Siangnya tidurnya udah nyenyak. Udah gini aja ya. Kalau kamu nggak bisa tidur, ayo ikut kakek. Kemana ke? Ya udah ikut. Ntar ya, kata si anak kecil itu, ntar saya mau ngomong dulu sama kakek sama nenek. Udah, nggak usah, nggak lama-lama kok, ayo jalan. Itu si anak kecil itu langsung bangun berdiri, nutup pintu, tutup jalan tuh, ngikutin si kakek itu. Si anak kecil itu jalan terus, makin lama makin jauh dari rumah si kakek, makin lama makin jauh. Itu lari ke hutan situ tuh, lari ke hutan. Udah nyampe di hutan, terus si kakek ngomong lagi, udah kamu di sini dulu ya, berhenti,
kita istirahat dulu kan, kamu kan capek habis jalan. Iya kek capek, saya kakinya sakit habis dipijat-pijat sama nenek ya. Itu si orang tuh ngeliatin aja, si orang kakek itu tuh yang jelmaan dari harimau itu ngeliatin. Itu nanya lagi, enggak sih Nyo, kamu sebenarnya mau kemana, kok bisa ketemu sama orang itu? Enggak, jadi gini, kayak saya tuh ketemu di atas di sana di gunung, saya lagi duduk, dia ajak sampai masuk. Saya tuh, kata saya anak kecil itu, saya mah sampai ketemu raja di dalamnya, di situ tuh ketemu raja ngobrol. Terus si kakek itu ngomong lagi, itu raja sama kamu gimana? Enggak kek, itu si kakek kelihatannya sayang sama saya, kata saya anak kecil itu. Oh, syukurlah kalau dia sayang, tapi nggak kelihatannya mau bunuh atau enggak kek. Malah sama di sana tuh malah dikasih, ya dikasih nggak tahu dikasih apa, malah belajar silat, belajar ini, dikasih itu, kasih ini. Oh, syukur kamu ya, berarti kamu orangnya jujur. Emang kok Ki di sana tuh sebenarnya apa Ki, itu kerajaan apa di situ Ki? Itu teh si kakek jelmaan dari harimau itu senyum. Emang kamu gak dikasih tahu sama si kakek itu? Enggak kek, nggak dikasih tahu. Udah sekarang segini aja, kamu kan udah gini, udah nggak usah tahu itu atau apa nggak usah tahu. Yang penting kamu selamat. Nah sekarang kamu belajar di sini ya, belajar silat atau apa sok sama kakek diajar. Itu si anak kecil itu sama si kakek itu diajar silat, jurus demi jurus ya, namanya jurus itu. Anehnya tuh bisa menguasai apa yang dia jurus yang si kakek kasih. Bisa jurus-jurus tuh bisa. Malah si anak kecil itu sama si kakek tuh dikasih, jadi mulutnya si anak kecil tuh disuruh mangap. Si anak kecil mau mangap, udah mangap begitu sama si kakek tuh tahu dikasih apa tuh, mulutnya tuh dikasih seperti benda kecil gitu, sebesar kacang tanah gitu ya, suuk gitu, dimasukin. Kata si kakek, udah kamu telan ya, itu kamu telan ya kek. Udah ditelan begitu tuh, ya udah sekarang yuk kamu pulang lagi sama kakek, dianterin. Ya kek, dianterin. Itu dari tempat latihan ke rumahnya si kakek tadi waktu berangkat lama itu berangkat tuh, pas pulang sih dianterin itu cepat. Udah begitu datang di depan pintu itu, si kakek sama si nenek tuh bangun. Kata si kakek yang punya rumah, Sinya kamu dari mana? Enggak kes, habis keliling-keliling aja gitu, nggak bisa tidur gitu. Oh gitu, nggak, jangan jauh-jauh ya, di sini kan ini daerahnya daerah rawan, masih banyak gerombolan, masih banyak, nanti kamu ada yang bunuh. Ya kek, enggak jauh-jauh, cuma keliling di belakang rumah aja. Oh, udah tidur ya. Tidur, udah malam. Ya ke, itu si anak kecil itu sama yang punya rumah tuh masuk ke dalam, itu udah kamu lapar, kalau lapar makan. Enggak ke, masih kenyang. Ya udah ya tuh, udah tidur ya kakek, kamu tidur lagi. Ya ke, si kakek itu masuk ke kamar, kelihatannya masuk ke kamar. Itu si anak tuh nggak bisa tidur, nggak, duduk aja. Itu tuh si kakek tuh ngomong sama istrinya, Nek, ini tadi sisinya tuh sama kakek dikasih belajar silat, dikasih ilmu keselamatan. Tapi gimana kek, bagus nggak? Itu anak bener-bener ya, bener-bener nggak lama itu yang namanya jurus, berapa jurus udah masuk semua. Itu yang namanya barang pusaka dimasukin ke mulutnya, ditelan nggak keluar lagi. Oh jadi tadi kakek tuh kesana ngelatih anak itu? Iya, dilatih sama
sama kakek, anakku diajar silat, dikasih ini, kasih pelajaran-pelajaran didikan agama, dari agamanya digembleng batinnya, lahirnya itu tuh anak bener-bener cepet nerimanya tuh, jadi nggak susah kayak yang lain-lain ya. Mungkin udah bagiannya tuh anak ya, mudah-mudahan ini anak ini nek ya nanti udah dewasanya jadi orang benar, jadi orang berbakti, mudah-mudahan. Iya mudah-mudahan. Ya udah tidur aja. Terus si kakek sama si nenek tuh bukannya tidur, ke belakang keluar ke kali ambil air wudhu, langsung masuk kamarnya wirid berdua tuh wirid. Terus si anak itu sih waktu si kakek si nenek keluar tuh nggak kelihatan itu si kakek sama si nenek tuh. Jadi si anak kecil itu nggak ngeliat si kakek sama si nenek keluar, nggak ngeliatin. Baru ngeliatin tuh lagi kedengaran lagi wirid. Terus si anak kecil itu langsung ngeliatin, langsung turun. Si anak kecil itu turun ke kali ambil air abdas lah. Udah ikut duduk di sampingnya si nenek itu, duduk ikut wirid semalaman tuh wirid. Udah begitu kedengaran azan subuh. Ya, masalahnya rumahnya dekat musola, azan subuh ikut sholat subuh. Terus udah siangnya si anak itu tuh dibawa main ke sawah ya, aku sama si kakek tuh ajak main ke sawah ya, kegiatan di sawah apa. Itu si anak tuh duduk aja di gubuk tuh, duduk ngeliatin perhatiin si kakek. Udah lama kelamaan si kakek nyamperin sama si anak kecil itu, sama si sinyoh itu ya, kamu dari mana tadi malam? Iya saya jujur terus terang aja saya mau cerita. Itu pengalaman tadi malam tuh sama si kakek tuh diceritain, nggak diumpet-umpetin, nggak bohong. Itu si kakek tuh ngelus-ngelus kepalanya. Kan kamu udah dikasih apa sama? Iya itu dari begitu. Kakek tahu dari mana? Enggak, tak kakek juga kan nggak tidur, kakek juga. Oh kakek ngintip? Enggak ngintip. Udah kalau bener begitu kamu ya, perjalanan kamu tolong jangan sampai salah perjalanan, kelakuan yang bener, jujur, sopan, santun, ramah tamah ya. Ya insya Allah Di pendek cerita si itu tuh si anak kecil itu diam di si kakek itu kurang lebihnya tuh hampir seminggu lah gitu ya, seminggu. Mungkin jenuh, udah seminggu tuh. Saya di sini, kata si anak kecil itu, saya di sini bukannya nggak betah di sini enak, sama kakek sama nenek dijamin makannya, pakaiannya dicuciin. Ya jadi maksud kamu gimana? Ya saya mau pergi lagi. Mau kemana? Tahu mau pergi. Mau kemana pergi? Ini kan udah sore kan ini masih pagi atau siapa pas begitu ngelihat keluar bener kelihatannya bener udah sore, padahal baru tadi tuh barusan kedengaran habis sholat subuh. Kelihatannya tuh habis sholat subuh, emang bener habis sholat subuh. Pas kaki ngomong kan sekarang udah sore, udah ini kan kamu mau kemana? Tapi kan tadi baru sholat subuh, masa sekarang udah sore? Ya udah lihat ke sana keluar. Pas si anak kecil keluar begitu bener kelihatannya tuh udah sore, kelihatannya tuh. Terus si anak tuh turun dari rumah itu, si rumah kakek, tapi aneh kok kelihatannya udah sore tapi hawanya panas. Itu di situ si anak kecil itu mikir, kok aneh, udah sore kok hawanya panas begini, aneh. Terus balik lagi, ada apa kamu? Saya mau nanya nanya apa? Kalau yang namanya udah sore, ini cuacanya hawanya tuh nggak panas begini, tapi kok ini panasnya kayak siang. Itu si kakek sama si nenek tuh senyum. Ini kayak siang, berarti kakek sama nenek bohong. Nggak bohong, coba liatin aja itu udah sore. Enggak ini masih siang
Ah enggak, itu gelap itu Mas sore. Enggak kayak itu si anak kecil itu yakin teguh pendiriannya bahwa sekarang masih siang. Si kakek tetap udah sore tetap. Itu si kakek sama si nenek tersenyum terus berbisik si nenek itu kalau si kakek, wah benar ya ini kayak ya, ini anak perasaannya kuat, gak bisa dibohongin. Udah kayak buka aja lagi, buka aja. Iya ya udah, kalau tandanya begitu udah dibuka aja. Itu si anak kecil disuruh tutup mata. Udah sekarang ini aja Sinyo, kamu matanya pejamkan matanya. Emang ada apa kek? Udah pejamkan mata, tutup mata kamu. Iya kek. Pas ditutup merem gitu ya, udah kamu buka mata. Udah dibuka, bener siang. Itu siang bener. Kata si anak kecil itu, kan kata kakek tadi ini udah sore, kok sekarang udah siang. Itu bener kamu, cuman kakek sih nyoba penghasilan kamu, pengalaman kamu, cara hidup selama sekian tahun, pindah daerah, pindahin. Berarti kamu nggak mau bajir gitu ya perjalanan kamu. Udah bisa membedakan mana siang mana malam. Berarti kamu nggak bisa dibohongi. Oh jadi ini kayak maksudnya gimana? Ya emang sama kakek. Bukan yang alamnya matahari jadi sempetin, bukan. Cuma mata kamu suruh gelap. Atas izin Allah, ridho Allah, mata kamu melihat alam ini seperti sore. Itu si anak tuh bukannya gimana senyum, alhamdulillah. Jadi sekarang gimana? Ya terserah, kata si kakek. Sekarang kamu mau lanjut silahkan. Mau diam di sini. Di sini nggak kemana-mana lagi, nggak masalah gitu. Nggak kayak saya mau jalan ke, terima kasih. Saya di sini sama kakek sama nenek udah ngerepotin, udah nyusahin. Saya melanjutkan perjalanan. Itu si kakek itu meluk sama si anak itu, meluk sama ya sambil sedih gitu ya, sambil sedih gitu ya, cari nak panon gitu, cari nak rek curi gitu. Terus si nenek juga sama, sampai meluk, sampai nyiumin sama sana. Udah Sinyo, kamu di sini aja Sino, nenek di sini nggak punya cucu, udah kamu di sini aja, nggak usah kemana-mana lagi. Enggak nih, saya pengen jalan lagi nih. Udah gini aja kamu, kata si nenek, kalau kamu mau jalan bentar ya. Ya nek. Itu si nenek tuh langsung masuk ke dalam, keluar lagi bawa bungkusan kecil, hitam ya, kalau sekarang sih namanya kanjut kunang gitu ya, kanjut kunang. Ini buat bakal kamu nanti di jalan, barangkali nanti ya manfaatin yang benar, mudah-mudahan berguna buat kamu. Ya Nek, terima kasih, ini saya terima, kata saya. Terima itu langsung dikantongin. Udah cium tangan sama si kakek sama si. Itu si anak kecil itu jalan. Itu si nenek si kakek itu ngeliatin sambil cari dak panona rek ciri. Jadi si kakek sama si nenek itu mau nangis, air matanya tuh berlinang di matanya terus kayak nangis. Jadi seolah-olah gitu lah, mungkin saking sayangnya sama si anak kecil itu. Itu si anak kecil tuh nggak ngeliat ke belakang lagi, nggak jalan lurus, padahal jalan terus arahnya tuh ikutin arah matahari. Si anak kecil itu ikutin, lempar terus kawetan. Makin lama makin sore, kedengar suara azan azan asar. Mampir ke masjid, sholat asar di masjid, wirid dulu, udah langsung jalan lagi, sholat maghrib di masjid. Di mana jadi si anak kecil itu punya masjid banyak di mana-mana. Si anak kecil punya masjid banyak di mana-mana, masjidnya tuh ikut ke masjid. Udah
maghrib dah isya masuk ke masjid, udah berdoa wirid di situ. Udah agak malaman, terus marbot. Kalau sekarang sih marbot, kalau dulu sih penjaga musola. Terus nanya, Sinyo, kamu orang mana? Saya orang Sunda, Pak. Oh, orang Sunda mana? Orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat, orang Bandung ya. Ya, simple. Mau kemana? Mau main aja. Itu si anak kecil itu ditanya sama Marbo tuh, acuh aja begitu. Kamu mau tidur di sini? Enggak, mau jalan terus. Itu si Marbo tuh acuh, dia langsung tutup pintunya tuh. Tutup pintu. Langsung jalan. Si anak kecil itu jalan, terus makin lama makin gelap. Nggak taunya masuk hutan, nggak taunya di situ ada alas. Makin lama makin masuk ke dalam. Terus si anak tuh ini kayaknya banyak pohonan besar nih, kampung apa hutan ya. Kok banyak pohon-pohon besar-besar begini, kayak pohon jati atau pohon apa ya? Si anak kecil itu gerutu. Tapi jalan terus. Jalan begitu. Dari belakang ada yang arah lari. Kedengaran suara larinya tuh kedengaran. Itu si anak kecil pas nengok ke belakang. Di situ tuh ada seperti kerbau. Di situ tuh kerbau besar. Si kerbau tuh berhenti larinya tuh. Si anak kecil nengok ke belakang. Kerbau, kamu kenapa lari-lari? Jalan aja bareng sama saya, yuk. Ya namanya binatang ya, ditanya ya nggak bisa ngomong ya. Kecuali film kartun ya bisa ngomong. Itu kartun tuh kartun keceplosan. Itu si kerbau tuh dia malah mendekati. Itu tapi si kerbau itu kok lihat lagi ke belakang, nggak taunya di belakang tuh ada seekor harimau ngejar-kejar. Itu si kerbau itu langsung muter di belakang, ngalik itu di belakangnya si anak kecil, ngalik muter. Mungkin kalau bisa ngomong mungkin minta tolong kali ya, tolong saya tuh dikejar harimau, mungkin gitu ya. Jadi si anak kecil tuh, si kerbau itu balik ke belakang si anak kecil. Pas si anak kecil itu ngeliatin dari jauh kelihatan ada yang lari-lari santer banget. Makin lama makin dekat, nggak taunya harimau, macan kumbang hitam. Kata si anak kecil, oh berhenti, kamu kenapa lari-lari? Yang geram gaur gitu ya, namanya harimau nggak bisa ngomong ya. Jadi ngeliatin aja sama si kerbau itu, ngeliatin. Tapi kerbau udah gelisah, bener-bener udah gelisah. Udah gini aja harimau, kamu, kata si anak kecil, udah kamu pergi aja. Ini kerbau ini biar buat main, buat teman saya aja. Itu si harimau tuh kayak marah, gigi taringnya pada keluar, gaur itu bunyinya harimau tuh. Udah kamu pergi aja sana, udah ini kerbau buat teman saya aja di sini. Itu si macan itu berubah wujud jadi kakek lagi, Terus si kakek itu nanya, itu si anak kecil itu kaget mendengar suara kakek itu kaget. Jadi harimaunya hilang, di situ ada wujud kakek